Puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi Kristus Kepala, mempelai pria surga, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya juga yang ada di rumah, Sion Family yang di rumah, juga pemirsa yang mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Kristus Kepala, mempelai pria surga, karena kita sudah merasakan menikmati bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, karena sesuai dengan janjinya bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Dan juga yang buat kita semakin dikuatkan bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan juga kalau kita memperhatikan kisah para murid waktu di Danau Galilea, di tengah badai kehidupan, Yesus ada. Dan Yesus menenangkan semua. Jika Yesus ada, semua bisa teratasi. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab itu, keluarga Sion semuanya saja, pemirsa yang di rumah, tetaplah tinggal di dalam kasih Kristus. Tetap menyatu dengan Kristus. Menempel pada pokok anggur kebenaran, supaya ada kekuatan dalam kehidupan kita. Karena saat-saat ini kita sungguh terhimpit keadaan kita, kepepet keadaan kita. Ya, kita semua tahu dengan dampaknya wabah penyakit ini, ya kita semua terdampak, yang pihak pendidikan terdampak, yang bekerja terdampak, semua terkena. Ada yang di PHK, ada yang gajinya dikurangi, ya semua terdampak. Tapi juga ada yang tetap tidak dikurangi gajinya, juga ada. Ya, itu bersyukur. Kemarin saya bertemu dengan saudara saya, ia banyak sharing, dan dia berkata, manggil saya Om ya, Om, aku ini bersyukur sekali, karena meskipun keadaan seperti ini, penghasilannya tidak dikurangi, dan juga istrinya juga bekerja, meskipun toh bekerjanya satu hari masuk, satu hari di rumah, tetap tidak dikurangi penghasilannya. Itu dia sangat mengucapkan syukur, karena kalau melihat teman-teman yang lain, ada yang di PHK, ada yang dikurangi, ya. Jadi dia sangat bersyukur ya. Kemarin saya bertemu, dan memang saudara saya ini ya selalu mengikuti setiap status WA tiap pagi yang saya share, itu selalu mengikuti. Memang tidak di gereja sini, tidak ya, tapi selalu mengikuti dan selalu membalas yang saya bagikan karena sangat diberkati. Ini loh bukti bahwa kalau kita mau berserah kepada Yesus, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar, asalkan kita tidak panik, banyak berdoa, tentunya juga berusaha. Ini membuktikan bahwa ya saksi juga langsung ke saya kemarin hari kemarin hari Rabu ya, hari Rabu saya bertemu ya. Dia banyak cerita segala macam. Ya, saya bersyukur ya, bersyukur. Saya ambil satu kesimpulan bahwa kalau kita mau dekat kepada Tuhan, Tuhan Yesus juga akan semakin dekat pada kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Sebab itu keluarga Sion, kalau menghadapi situasi saat ini yang sedang menderita kesusahan, tetaplah dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ujian yang kita alami, cobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Dan dia pasti akan memberikan jalan keluar, asalkan kita mau sungguh-sungguh berserah hanya kepadanya. Karena dialah sumber segala-galanya. Kalau masalah jasmani terpenuhi, masalah rohani pun Yesus sanggup untuk mencukupi. Kebutuhan akan firman luar biasa. Di tengah-tengah pandemi saat ini, berkat firman terus melimpah. Karena Yesus tidak menghendaki kita binasa. Dengan firman yang kita terima, kita akan terus diarahkan, diingatkan. Bahkan kalau toh kita berbuat salah, berbuat dosa, melanggar firman Allah tidak akan berhenti untuk mengingatkan kita. Karena Yesus mau kita semuanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus mau bahwa kita ini masuk ke Yerusalem yang baru.
Bahkan kalau langkah kita pun tersesat, dia sanggup menerangi langkah kehidupan kita. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah terang dunia. Dia sanggup menerangi setiap kehidupan kita yang dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca 1, 2, 3. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Dari segi jasmani, Yesus sanggup mencukupi yang menjadi kebutuhan kita. Dari segi rohani, Yesus lebih dari sanggup untuk mengarahkan kehidupan kita. Karena ya namanya manusia, pasti ada juga kegelapannya. Tapi Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hanya Yesuslah yang sanggup menerangi setiap langkah kehidupan kita. Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. 1, 2, 3. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ungkapan ini mencerminkan tentang tugas Yesus, misi Yesus yang sangat mendunia, karena dikatakan akulah terang dunia. Mari kita perhatikan kalimat ini, selama aku di dalam dunia. Nah, kalau Yesus sudah tidak ada dalam dunia, karena harus naik ke surga, maka kitalah yang menjadi terang itu. Matius 5. Matius 5. Karena di sini ada terungkapkan atau tertulis, selama aku di dalam dunia. Nah, kalau Yesus sudah naik ke surga, siapa yang menjadi terangnya? Matius pasal 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau Yesus mengatakan, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, setelah Yesus naik ke surga, tugas itu diteruskan oleh kita semuanya. Kamu adalah terang dunia. Memang kita tidak ada terang. Manusia hidup dalam kegelapan. Tapi Yesus memancarkan sinar terangnya untuk kita tangkap dan kita pancarkan kembali. Jadi sumber terang ya Yesus. Seperti matahari, itu kan sumber terang. Bulan tidak ada cahaya, tapi mendapat cahaya dari matahari. Disinarkan waktu malam. Yesus sebagai terang, sumber terang, dan kita dikatakan terang dunia adalah kita memancarkan sinar dari Yesus kembali. Sebab itu kita sebagai anak-anak Allah, maka sudah selayaknya kita pun juga bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Itulah tugas kita. Supaya kita tidak hanya bangga, aku anak-anak Allah, aku pelayan Tuhan, enggak cukup seperti itu. Tugas kita berikutnya adalah menjadi terang dunia. Karena ditegaskan, kamu adalah terang dunia. Kita kembali ke Yohanes 9 ayat 5 tadi. Ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kata akulah ini menunjukkan satu-satunya, aku adalah aku. Karena tidak ada seorang pun yang berani mengatakan akulah terang dunia. Coba kalau Kogasian menyelidiki, tidak seorang nabi pun yang berani mengatakan akulah terang dunia. Para murid pun yang setiap hari ikut Yesus, tidak ada satupun yang berani mengatakan akulah terang dunia. Hanya Yesus dengan tegas dikatakan akulah terang dunia. Berarti kalau kita ikut Yesus sungguh sangat tepat sekali. Karena kita mengikuti sang terang dunia itu. Bersyukurlah kita semuanya, saya pun juga bersyukur bahwa selama ikut Yesus ini selalu diterangi, langkah hidup diterangi, kalau ada apa-apa diterangi, ada pergumulan diterangi, artinya ada jalan keluar, itu kan terang ya. Kalau ada pergumulan yang berat,
ada masalah yang berat, kalau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, setia dalam doa, setia melayani, selalu saja ada jalan keluar. Yesus menerangi. Itulah manfaat yang sangat besar, berkat yang besar kalau kita mau setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, kita kembali ke Yohanes 8 ayat 12 tadi. Kita akan belajar satu ayat ini untuk kita pelajari poin-poinnya. Ya. Di sini Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Terang. Ya, itu Yesus sebenarnya tidak hanya menyatakan kepada bangsa Israel, umat saat itu, tapi juga terang bagi setiap umat manusia yang percaya. Karena sangat penting bagi yang percaya. Kalau nggak percaya ya sudah, selesai. Yohanes 3:16. Masalah percaya dan tidak percaya ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita dihadapkan kepada suatu pilihan, percaya atau tidak. Dan Yesus itu sungguh-sungguh menjadi terang dunia, khususnya bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan masalah percaya ini memang harus terus ditumbuhkan, karena banyak sekali godaan-godaan dunia yang bisa menyebabkan rasa percaya kita itu bisa pudar. Percaya berhubungan dengan iman. Kalau kita tidak setia mendengarkan firman, nggak setia menerima firman, iman kita bisa goyah. Karena iman timbul dari mendengar. Jadi kenapa kok seringkali kita harus dengar firman, terima firman, untuk menjaga iman kita, supaya tetap fokus kepada Kristus kepala mempelai tias surga. Tidak mudah terombang-ambing oleh berita-berita akhir zaman ini yang kacau sekali. Di sana sini muncul deklarasi A ditentang, terus demo dilawan sama pendukung, kacau sudah. Kalau saya menantikan media sosial ini, mereka ini kebingungan ya. Membentuk satu hal yang baru lagi, ditentang, demo, tarung segala macam, kacau. Sepertinya mereka ini tidak ada terang yang menerangi gitu. Nah, kita bersyukur. Mari kita temukan terus iman kita. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ya, sudah seringkali kita baca itu, tapi kita harus membaca ulang supaya kita semakin dikuatkan bahwa pentingnya firman itu. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Keluarga Sion, setialah baca firman, setialah merenungkan firman, dan jangan lupa setialah melakukan firman. Dengan melakukan firman, maka iman kita semakin bertumbuh. Dengan kita praktek firman, melakukan firman, sama saja juga kita membagikan firman. Ya, membaca, merenungkan, melakukan. Saat kita melakukan firman itu sudah bagian kita membagikan firman Tuhan. Dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Itu kita juga membagikan firman. Dan mereka yang mengetahui sikap kita, kalau sesuai firman, mereka juga diberkati. Mereka sangat, ya ada suatu hal yang baru. Oh iya, orang ini kok berbeda ya? Kok tampilannya beda? Kalau ada kesan yang baik dalam hidup kita, kita sudah menjadi terang. Kamu adalah terang dunia. Dengan kita menjadi pelaku firman, maka kita juga sudah membagikan firman ini. Berita sukacita harus kita bagikan. Namanya membagikan itu ya ada yang lewat khotbah, lewat ceramah, ada juga langsung praktek hidup sehari-hari. Nah, kalau kita mungkin belum lancar menyampaikan firman atau berkhotbah dengan teman-teman, ada cara lain. Tunjukkan sikap yang baik. Kita menjadi terang, tunjukkan itu.
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi tetangga kita, bagi saudara kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita ini terang. Kita ini terang. Kamu adalah terang dunia. Sudah ditunjuk, kamu adalah terang dunia. Bukan jadilah kamu terang. Tidak, tapi kamu adalah terang. Jadi kita sudah memiliki satu pekerjaan dari Allah, tugas dari Allah, dari Yesus. Kamu adalah terang dunia. Selama aku ada di dunia, akulah terang itu. Nah setelah Yesus naik ke surga, ya kamu yang meneruskan. Jadilah terang. Bagasion, kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita? Periksalah keadaanmu. Periksalah sikap hidupmu. Kita bagaimana mengatakan periksalah keadaanmu. Kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah menjadi terang hidup kita ini? Yesus sang terang sudah menerangi kehidupan kita dengan firman pengajaran. Sekarang saatnya jangan tunda-tunda lagi. Hiduplah di dalam terang. Terangi tempat-tempat yang mungkin dalam kegelapan. Terangi. Bahkan dalam keluarga pun kalau sudah mulai ada rasa kegelapan, terangi. Tugas kita menerangi. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus memiliki misi yang besar, karya yang agung, mau menjadi terang. Itu Yohanes 8, kita kembali ke sana ya. Karena memang kita fokusnya di Yohanes 8 itu, ya, diberi pembatas saja supaya lebih mudah untuk membukanya. Yohanes 8 ayat ke-12, ya. Kita ulang membaca ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapa saja yang mengikuti terang itu pasti enggak berjalan dalam kegelapan. Ya memang, kalau kita mengikuti terang, misalkan dalam kegelapan lampu mati ada lilin yang menyala, dan kita ikuti lilin itu, pasti kita tidak dalam kegelapan. Nah kalau kita sudah bereset saja dari sang terang, entah ke kanan, ke kiri, atau malah mundur dari sang terang, maka dijamin hidup kita dalam kegelapan. Karena tuntunan kita tidak ada, panutan kita tidak ada, pimpinan kita tidak ada. Sehingga dikatakan sini, barang siapa mengikut aku, adalah sang terang itu, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau kita mau tetap hidup di dalam terang, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main dengan ikut Yesus, harus sungguh-sungguh. Jangan dibuat permainan kalau ikut Yesus, harus serius, harus sungguh-sungguh. Karena dialah sang terang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena sang terang akan terus menerangi langkah hidup kita. Enak loh, kalau kita dalam kegelapan, kita nggak ngerti, di depan ada lubang, di dalam ada halangan, nggak ngerti. Tapi kalau ada terang, ada Yesus sebagai terang, kita mau berjalan meskipun itu ada hambatan, kita tahu, oh itu ada batu, oh itu ada lubang. Yesus menerangi, memberikan jalan keluar. Ada masalah, Yesus memberikan jalan keluar. Kalau kita dalam kegelapan, pikiran kita kalut, kacau, nggak ada jalan keluar. Jadilah stres, depresi, frustasi. Itu adalah orang-orang yang tidak mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh pakai pikirannya sendiri. Sudah kondisi seperti ini, malah jauh dari Yesus. Pikirannya kacau, dipikir sendiri, beban hidup dipikir sendiri, tambah stres, tambah sumpek. Dan orang kalau sumpek itu pasti biasanya uring-uringan. Marah-marah, terus itu biasanya orang yang sumpek kayak gitu. Ya. Tiap hari itu kalau nggak orang-orang nggak enak. Wes hati ini nggak enak, berdongkol. Karena apa? Ya dipikir sendiri sumpek. Beban hidup kayak gini loh, dipikir sendiri apakah mampu. Saya pun nggak sanggup. Nah itu saya pun juga tetap berserah pada Yesus setiap hari. Berserah total sudah, wes apa kehendakmu Tuhan, aku ikuti saja. Itu loh. Nah ini kalau kita pakai pola pikir sendiri, barang siapa mengikut aku, ia tidak dalam kegelapan. Ya jelas yang terang bro. Coba kita direnungkan ya. Kalau kita lepas dari sang terang ini, gimana hidup kita? Stres, depresi, aduh gimana? Mari kita cek diri kita masing-masing ya. Sudahkah kita mantap ikut Yesus? Sudahkah kita serius ikut Yesus? Atau sekadar ya Yesus sebagai orang Jawa bilang tambal butuh saja? Apapun keadaan kita, tetaplah ikuti sang terang itu. Yesus pasti memberikan jalan keluar di saat kita ada dalam kegelapan. Barang siapa yang ikut aku,
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidupnya ada terang. Jadi setiap orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, hidupnya ada terang. Pikirannya ada terang. Orang kalau pikirannya kalut, kacau, ya, terus gak sok mikir apa-apa, itu berarti pikirannya belum ada terang. Harus datang kepada Yesus, memohon hikmat. Bawa dalam doa setiap permasalahan kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, Tuhan, terangilah permasalahanku ini Tuhan. Bagaimana caranya? Minta kepada Yesus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Daripada banyak muring-muring, banyaklah berdoa. Muring-muring gak menyelesaikan masalah. Tidak masalah, tetap tenang, berdoa. Pasti ada jalan keluar, pasti ada. Dan Tuhan pasti akan menyatakan yang terbaik untuk kita. Apapun kerinduan kita, planning kita, rencana kita, serahkan kepada Yesus. Memang rencana manusia baik, tapi rencana Tuhan itu yang terbaik. Itu pasti. Dan kalau kita mau berserah hanya kepadanya, saya percaya Yesus tidak akan mengecewakan kita. Dialah sang terang itu. Ya, haleluya. Pernyataan Yesus sebagai terang itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Memang antara PL dan PB atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain, jadi saling dikuatkan. Nah, sekarang mengenai Yesus terang dunia, kita akan membaca dalam Yesaya 9 ayat yang ke-1. Yesaya 9 ayat yang ke-1, ya. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau kita baca judulnya, Kelahiran Raja Damai, sudah dinubuatkan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, ya kegelapan, kekelaman, atasnya terang itu bersinar. Setiap orang yang dalam kegelapan, bahkan katakan bangsa dalam kegelapan, kalau dia mau datang kepada Yesus, Yesus pasti memberikan terang, berikan hikmatnya, berikan jalan keluar. Kalau bangsa, negara mengalami banyak masalah yang berat, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan solusi, hikmat yang luar biasa, karena Yesus itu sumber hikmat. Sumber pengetahuan, hikmat ya dari Yesus. Jadi ungkapan Yesus mengenai akulah terang dunia sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Ayub 29 ayat 3. Ayub 29 ayat 3. Ayub 29 ayat 3. 1, 2, 3. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Perhatikan ya, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, ya di atas menerangi, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Artinya dia jalan dalam gelap, tetapi di atasnya ada terang. Berarti orang ini yang dalam gelap bisa melihat keadaan sekitar karena ada terang. Jadi Yesus ini sudah dinubuatkan sejak di Perjanjian Lama, bahwa sang terang itulah yang akan menerangi. Di bawah terangnya N huruf besar, Tuhan Allah menjadi terang saat aku berjalan dalam gelap. Bicara soal kegelapan ini, hidup manusia penuh dengan kegelapan. Sikap hidup yang gelap, pola pikir yang gelap, tingkah laku yang gelap. Hanya Yesus yang sanggup menerangi sikap hidup kita. Karena manusia cenderung kepada sifat kedagingan. Manusia cenderung ingin berjalan dalam kegelapan. Dikasih terang, tidak mau. Dituntun kepada yang benar. Firman itulah pelita, terang. Tapi dituntun tidak mau. Mazmur 119 ayat 105.
Mazmur 119 ayat 105. Bicara soal terang ya. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sudah merasakan nggak bisa berpikir, pikiran kita gelap dan kita nggak ngerti, Tuhan aku ini mau melangkah kemana, datang kepada Yesus. Firman-Nya akan menerangi langkah kehidupan kita. Tuhan, ini usahaku kayak gini kok rasanya seret sekali, kok buntu sekali Tuhan, gimana ini? Untuk mencari customer, konsumen bagaimana? Datang kepada Yesus, berdoa. Supaya nanti Dia akan menerangi pola pikir kita, menerangi langkah kita, memberikan jalan keluar. Siapa tahu ada buka usaha sendiri, kok rasanya ini susah. Sudahkah Anda berdoa sebelum awal-awal? Jangan berdoa terakhir waktu sengsara baru ingat Tuhan Yesus. Itu sangat salah besar. Sejak awal libatkan Tuhan dalam langkah kehidupanmu. Dalam usaha apapun juga. Libatkan Tuhan. Sertakan Tuhan. Karena itu jika ada apa-apa, pikiran kacau bagaimana, datang kepada Yesus. Jangan pakai pola pikir sendirilah. Tidak akan mampu kita. Duduk tenang. Tenanglah, kuasa dirimu agar kamu bisa berdoa. Kontak dengan Yesus, Dia sumber terang. Saya percaya kok pasti ada hikmat yang luar biasa dari Yesus kalau kita mau datang kepada Dia. Saat kita mengalami kekalutan, kegelapan, langkah gelap, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kaki bicara soal langkah hidup. Kehidupan yang gelap perlu firman, pengajaran supaya ada terang. Karena akhir-akhir ini kalau kita perhatikan banyak manusia yang hidupnya suka dalam kegelapan. Suka sekali. Bikin kekacauan, bikin keonaran. Ya sudahlah, ngeri. Tapi yang kita dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ada firman pengajaran yang selalu mengingatkan, menerangi setiap langkah kehidupan kita. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Yesuslah terang dunia. Karena itu ikutlah Yesus. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Diterangi terus langkah kehidupan kita. Biar enggak stres. Semua saja, bagi masih remaja, kaum muda, kalau ingin hidup saudara tidak stres, tidak depresi, datang kepada Yesus. Di saat mengalami kekalutan. Dan bukan hanya saat kalut, datang kepada Yesus. Semua sudah lancar pun tetap ikut Yesus. Sebagai ungkapan rasa syukur, berterima kasih. Apalagi yang masih muda-muda, jangan sampai saudara mengalami stres ya. Ngeri kalau masih muda stres, depresi, ngengklang gitu. Berarti itu perlu dicek kerohanian saudara. Sudah berdoa atau belum? Sudah banyak dekat pada Yesus atau belum? Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu arahnya, kalau lagi ke kalut, kacau, pasti datang kepada Yesus. Yang masih muda ini perlu juga diarahkan terus. Supaya tidak stres ya, tidak depresi. Maksud masih muda kok seringkali stres. Tumbuhkan semangat hidup. Bersama Yesus kita meraih kemenangan. Ya, Dialah yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Ya. Mazmur 27 ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Wah, bukan berarti ini suatu kesombongan, tidak. Tapi karena Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kita enggak bimbang, kita enggak takut. Enggak takut dengan gangguan iblis, enggak takut dengan ajaran dunia. Karena apa? Hanya Tuhanlah terang kita. Karena itu jangan berpaling dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpaling, nanti kita kena pengaruh yang gelap-gelap. Tetap fokus kepada Yesus, fokus kepada berkat firman pengajaran, fokus terus, konsentrasi terus. Mengapa seringkali kita terima firman itu? Supaya kita diarahkan terus. Kalau kita jarang dengar firman, bahkan tidak pernah dengar firman, nanti pikiran kita pasti kacau dan dikacaukan oleh berita-berita ajaran dunia.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sudah jadi terang, keselamatan lagi. Supaya pola pikir kita nggak kacau, ya, tetap isi dengan berkat firman ini. Baca firman, baca firman. Setiap hari baca firman. Ya terserah 1-2 ayat, 1 pasal, silakan aja. Yang penting harus sungguh-sungguh baca firman itu. Sangat penting. Nggak bisa diremehkan loh baca firman ini. Firman adalah Allah. Dan kita baca firman, kita semakin dekat dengan Allah. Firman adalah Allah, bukan sekadar buku biasa. Firman adalah Allah, bukan sekadar buku biasa. Yang kita baca firman, kita makin dekat dengan Allah. Dan orang yang mendekat itu pasti untuk menolong, untuk menopang lebih mudah daripada yang menjauh. Akulah terang dunia, sudah diungkapkan dalam perjanjian lama. Dan teruskan pada perjanjian yang baru. Menyatakan hanya Yesuslah sebagai terang dunia, tidak ada yang lain. Haleluya. Menunjukkan dunia ini gelap. Gelap itu berhubungan dengan bahaya, nggak nyaman, dan ketakutan. Jadi Yesus mengatakan, akulah terang dunia, karena Yesus tahu. Karena ada kata-kata dunia. Dan dunia pasti hubungannya identik dengan kegelapan. Dan di dunia itu ada bahaya, ada ketidaknyamanan, dan ketakutan. Sekarang ini kan, ada banyak bahaya kan? Bahaya pandemi, wabah corona, ketidaknyamanan sama manusia karena dampak dari corona nggak nyaman, bekerja nggak nyaman, kesana nggak nyaman, pendidikan nggak nyaman, terjadi. Meskipun toh dengan dunia teknologi pakai Zoom, Google Meet segala macam, tetap nggak nyaman. Dibantu kuota, pemerintah membantu kuota, tetap tidak nyaman. Ya biasanya anak-anak sekolah bisa bertemu dengan teman-teman, bercengkrama, suka di sekolah. Sekarang harus berdiam diri di rumah, terkungkung terus berbulan-bulan. Hampir menginjak 6 bulan ini. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang pas Oktober. Wah. Nggak nyaman kan? Ketakutan. Ada berita-berita di media sosial akan ada tsunami. Jawa bagian selatan, apa enggak ketakutan itu? Itu semuanya di kota-kota pinggir berpikir semuanya itu. Dan juga di media sosial saya perhatikan gambarnya kayaknya dilebih-lebihkan. Kasih gambar ombak yang besar itu kan membuat takut orang. Seperti itu loh, kalau ada ombak yang besar itu tadi siang saya lihat gambarnya di Google itu ya. Wah, di explore gambarnya laut begitu garangnya. Ya, itu kan yang melihat agak merinding itu. Kan nggak mungkin tuh kota-kota pinggir itu bagian selatan pindah semuanya. Itu kan ketakutan. Saat ini dunia dilanda ketakutan, belum lagi perang. Sudah kondisi kayak gini ya perang juga. Dan di negara kita tercinta ini juga sudah wabah corona saat ini, ya ada yang demo-demo antar pendukung dan pendukung tarung. Ketakutan, ya mereka tarung seneng lah. Tapi warga sekitar pun nggak takut. Langsung rumah ditutup semuanya. Yesus tampil, akulah terang dunia. Nah, kalau saat ini kehidupan kita di dalam bahaya, dalam ketidaknyamanan, dalam ketakutan, Yesus tampil, akulah terang dunia. Menghadapi kesulitan hidup dalam kegelapan, datang kepada Yesus. Dialah terang dunia. Menghadapi biaya sekolah anak-anak, pasti butuh banyak biaya. Pasti stres kan orang tua mikir, gimana ini? Datang pada Yesus, dialah terang dunia. Dia akan menerangi langkah hidup kita, dari mana sumber-sumbernya, dia akan memberkati kita. Ini para orang tua kan bingung semuanya ini. Gitu. Belum lagi nanti masalah anak-anak itu. Meskipun mereka di rumah, itu biaya nggak berhenti. Nah kota-kota gimana? Meskipun itu ada subsidi dari pemerintah, kan nggak selamanya. Pasti ada kurang. Ya, apalagi yang tidak punya alat handphone, ada juga nggak punya, harus gantian dengan orang tua. Itu kan masalah juga, menghambat. Dunia makin kacau. Yesus tampil, akulah terang dunia. Sion Family, keluarga Sion, kuatkan imanmu, jangan bimbang. Apapun masalahmu saat ini, datang kepada Yesus. Mungkin usahamu saat ini lagi goncang, mungkin pekerjaanmu saat ini lagi goncang.
banyak masalah, datang kepada Yesus. Dia tampil, akulah terang dunia. Dia sanggup menerangi langkah hidup kita. Jangan bimbang dan ragu. Haleluya. Ya, kuatkan iman. Karena itu, jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Saat ibadah inilah iman kita dikuatkan. Dan kita makin percaya, Yesuslah sumber pertolonganku. Jangan meremehkan jam-jam ibadah. Meskipun online, live streaming, tetap berkatnya sama, tidak berbeda. Yang di gereja, yang di rumah, berkatnya sama. Jadi jangan sepelekan jam-jam ibadah. Jangan sepelekan. Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu di mana Bagasion berada. Saat ini pun juga tahu Tuhan. Ada yang sengaja meninggalkan, ada yang juga secara khusus menyiapkan diri beribadah. Tuhan tahu semuanya. Karena apa? Dia datang ke rumah kita. Firman itu datang ke rumah kita masing-masing. Sambutlah dia, sambutlah sang raja, sambutlah sang terang itu. Dia datang ke rumah kita itu luar biasa loh. Zakius menerima Yesus dengan penuh sukacita. Siapa Zakius? Orang berdosa dalam kegelapan. Tapi dia menerima sang terang, hidupnya menjadi terang. Luar biasa loh. Zakius itu contoh orang yang dalam kegelapan. Tapi dia menerima Yesus sang terang itu dalam rumahnya. Kita dalam kegelapan, kita terima Yesus dalam rumah kita masing-masing. Rumah kita diterangi. Saat ibadah begini, firman adalah Yesus. Firman adalah Allah datang ke rumah kita. Maka rumah kita diterangi. Karena jangan pernah meremehkan jam-jam ibadah. Tetap setialah beribadah. Haleluya. Yesus sang terang. Dia akan memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Dunia. Yohanes 1 ayat 9. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya. Satu, dua, tiga. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi dunia itu menunjuk untuk semua orang. Yesus adalah terang bagi semua orang. Terlebih bagi mereka yang percaya kepadanya. Mengapa dikatakan akulah terang dunia? Karena dunia ini identik dengan kegelapan. Yesus hadir sebagai terang. Khususnya bagi mereka yang percaya kepada Yesus pasti ada terang. Dunia ini menjelaskan tentang akulah terang dunia. Nah, pada poin kata dunia itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai terang bagi semua orang. Terang yang sesungguhnya, bukan yang tidak sungguh-sungguh. Sudah ada kata terang, dikatakan yang sesungguhnya lagi. Ini enggak sembarangan loh. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya, ini luar biasa. Ini ungkapan yang betul-betul suatu penekanan. Terang yang sesungguhnya. Berarti ada terang yang tidak sungguh-sungguh. Berarti ada juga terang yang pura-pura atau pura-pura jadi terang. Itu berbahaya. Itulah orang-orang yang bisa mengambil sesuatu, yang mengambil ya istilahnya memancing di air yang keruh, pura-pura menjadi terang. Pura-pura menjadi baik. Itulah orang munafik. Dan dikatakan terang yang sesungguhnya. Yesus tidak pernah munafik. Dia apa adanya, jujur, tulus. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus datang menampilkan diri, akulah terang dunia. Waduh, luar biasa. Kalau saya membaca ayat ini, sudah ada suatu kepastian yang sungguh-sungguh ya, akulah terang dunia. Jadi kalau kita ikut Yesus, ya nggak salah, karena dia kan berani mengatakan, akulah terang dunia. Kalau kita ikut manusia dan dia mengatakan aku terang dunia, itu masih diragukan. Kamu masih manusia. Kamu seringkali dalam kegelapan kok berani mengatakan akulah terang dunia. Tapi kalau Yesus yang mengatakan, ya tidak ada keraguan dong. Pasti. Kita ikut Yesus. Dan jangan pernah berpindah dari sang terang. Sekali kita berpindah dari sang terang, kita akan mendapatkan kegelapan. Tidak ada satupun loh ya, saya ulangi lagi, tidak ada satupun nabi, rasul, murid yang berani mengatakan akulah terang dunia, hanya Yesus. Nah, kalau kita sudah
berpaling dari Yesus, beralih dari Yesus, tidak ikut Yesus lagi, berarti kita sudah masuk ke dalam. Nah, silakan direnungkan. Kalau saya berjanji ikut Yesus sampai selama-lamanya, karena saya tahu dialah sang terang itu. Luar biasa. Dituntun sampai masuk ke Yerusalem yang baru. Ukuran bagaimana? Kita diproses selama di dunia ini dengan tujuan apa? Masuk Yerusalem yang baru. Berarti Yesus menuntun kita sampai akhir nanti masuk Yerusalem yang baru. Kurang bagaimana? Salah diperbaiki dengan firman. Yesus ingin kamu masuk Yerusalem yang baru. Makanya kalau kamu salah, ini loh firman, kamu tak ingat no. Kurang bagaimana coba? Berarti dia sangat mengasihi kita. Nah, karena itu kalau kita terima firman dan kena firman, terima kasih yo, itu proses dari Yesus supaya kita di jalur yang benar. Firman itu pelita bagi kakiku. Jangan tolak berkat firman, terima saja. Tujuannya pasti baik. Masuk ke Yerusalem yang baru, luar biasa ya. Barang siapa mengikut aku, kita kembali ke Yohanes pasal 8 tadi ya, supaya kita lebih memahami. Ini saya jelaskan bagian per bagian dari satu ayat itu ya. Jadi kita sudah mempelajari akulah terang, akulah ada ungkapan secara kepastian bahwa hanya Yesus yang mengatakan itu, terang dunia, dunia bicara soal kegelapan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian barang siapa mengikut aku ya. Yesus mengatakan ikut aku, ada kata ikut. Nah, kata ikut ini coba kita lihat perbandingannya di Yohanes 12 ayat 46. Silakan dipersiapkan dalam Yohanes 12 ayat 46 ya. 1, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Berarti kata ikut ini juga sama dengan percaya. Jika dihubungkan di Yohanes 8 ayat 12, maka kata ikut dan percaya ini satu makna. Sekarang kalau kita berpikir begini, kalau saya ikut Bapak A, kalau saya nggak percaya kan nggak mungkin. Saya ikut Bapak B, kalau saya nggak percaya Bapak B, nggak mungkin saya ikut. Jadi makna ikut itu juga percaya. Barang siapa ikut aku, barang siapa percaya aku, dia tidak tinggal dalam kegelapan. Mengapa? Karena akulah terang dunia. Jadi makna ikut itu sama dengan percaya. Karena itu kalau kita mau ikut Yesus, ya berarti kita harus percaya. Jangan sekedar ikut-ikutan. Jangan ikut Yesus karena ikut-ikutan. Tapi harus percaya dari dalam pribadi kita masing-masing. Aku ikut Yesus dan percaya kepadamu karena Engkaulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jika di ayat yang ke-12 tadi pasal 8, barang siapa mengikut aku, ya dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Ya, semakin dikuatkan oleh pernyataan Yesus, akulah terang dunia. Kita nggak salah kasihan kalau ikut Yesus, dialah terang dunia, dia bisa menerangi kita, ya. Bahkan dia tahu seluk-beluk kedalaman hati kita, tahu karakter kita, tahu watak kita, tahu sikap kita, sehingga yang hidup kita yang dalam kegelapan, sikap yang kurang baik atau tidak baik selalu diperbaiki dengan berkat firman, baik yang laki-laki, perempuan sama saja. Kalau kita mengalami suatu kesalahan, kelemahan, langsung diungkapkan lewat firman pengajaran. Bahkan seringkali kita dibuat terpana, kok tahu ya Yesus, aku barusan tadi begini-begini, kok tahu ya? Firman Allah itu tahu. Firman adalah Allah dan Allah tahu kita. Kenapa tahu? Ya kita kan ciptaan Allah. Kita tadi pagi habis apalah yang buat yang nggak baik, ya tahu. Siang tadi kita tahu.
Nggak tahu apa yang menjadi masalah kita sehingga ya dalam kegelapan lah, mungkin perkataan kita dalam kegelapan atau pikiran kita dalam kegelapan atau sikap kita, Allah tahu dan ditegur pada malam hari ini. Tidak untuk menjatuhkan kita, tapi Allah mau kamu kembali bertobat. Karena kamu akan dituntun masuk Yerusalem yang baru. Kita diproses untuk nanti sukses masuk Yerusalem yang baru. Barang siapa ikut aku tidak tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita mau ikut Yesus, kadang-kadang begini ya, ada seseorang juga yang dia terpengaruh juga oleh gembalanya sih. Kadang kalau gembalanya sudah beralih ke pemimpinan, dia pudar, dulu gembala yang lama begitu semangat, begitu diganti gembala yang baru nggak semangat lagi ibadah. Pertanyaannya, dia ibadah itu mengikuti siapa? Ikut Yesus atau gembala? Manusia kan pasti nggak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Memang juga kadang-kadang juga benar juga lah, gimana gembala yang dulu begitu oke menurut pandangan dia, sedangkan yang baru kayak gitu ya aku males lah. Ya bisa juga sih dipikirkan. Tapi mari kita ubah pola pikir kita bahwa aku ikut Yesus lah. Aku mau diterangi terus. Aku mau diterangi terus. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini juga, kalau berkat firman seperti ini, terimalah dengan penuh sukacita bahwa aku ini diperhatikan Tuhan. Aku ini diterangi Tuhan. Dialah sumber terang dalam hidup kita. Haleluya. Barang siapa mengikut aku. Oke, kita teruskan. Kata ikut menunjukkan hubungan yang dekat dan ketaatan. Barang siapa ikut. Namanya ikut kan, tadi kan sudah saya katakan bahwa ikutlah dengan sungguh-sungguh, jangan ikut-ikutan. Berarti kalau ikut Yesus itu ya harus dekat, harus taat. Nggak sekadar ikut-ikutan. Dekat dengan Yesus, percaya kepadanya. Jangan pelin-pelan. Kalau kita ikut-ikutan, nanti kena pengaruh yang lain, ya kita pindah lagi. Itu iman yang pelin-pelan. Jangan memiliki iman yang pelin-pelan. Mantap. Ikut Yesus selama-lamanya. Jadi makna ikut itu menunjukkan hubungan yang dekat, bagaikan ranting yang menempel erat pada pokok anggur, yang nggak mau lepas. Karena kalau lepas dari pokok anggur, dia tidak akan menerima asupan gizi, tidak akan menerima aliran kehidupan. Tapi kalau menempel kuat pada pokok anggur, dia pasti akan menerima aliran kehidupan. Jadi kata ikut, barang siapa ikut, itu menunjukkan hubungan yang dekat dan taat. Jadi kita ikut nggak cukup ikut-ikutan, juga harus taat. Yang mengasihi aku, yang melakukan perintahku. Jadi yang ikut Yesus juga harus jadi pelaku firman, nggak ikut-ikutan tok gitu loh. Lagi saya katakan, kita ikut Yesus ya, jangan ikut-ikutan tok gitu. Harus juga taat. Tapi lagi-lagi Yesus masih bersabar kok ya. Dia tahu kemampuan ketaatan kita sampai seberapa. Ya kalau toh belum taat semua firman Allah, ya minimal 1 atau 2 kita taati. Jangan tidak sama sekali. Barang siapa ikut, itu menunjukkan bahwa kalau kamu ikut aku, ya lakukan perintahku. Kamu taat toh gitu. Nah kalau nanti kamu taat padaku, tak terangi hidupmu. Lu kan enak, kurang bagaimana? Dan kamu tidak akan jalan dalam kegelapan. Tak terangi wis uripmu loh. Kenapa enggak bersyukur keluarga Sion? Kita punya Yesus sebagai sang terang. Akulah terang dunia. Haleluya. Ia tidak akan berjalan. Kita kembali ke Yohanes pasal 8 tadi ya. Kita ulang membaca ya. Kita ulang membaca. Yohanes 8 ayat 12. Kita ulang membaca secara keseluruhan ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena manusia kan, ya namanya manusia selama di dunia pasti juga kadang-kadang mengalami suatu kegelapan. Mazmur 23 ayat 4 ya. Mazmur 23 ayat 4. Satu, dua, tiga.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahaya, kegelapan, kita enggak takut, karena engkau besertaku. Tuhan beserta kita, sang terang beserta kita, berarti kita tidak tersesat. Kalau kita berjalan dalam kegelapan saat ini, di dunia yang penuh dengan kegelapan, tanda kutip ya, hal-hal yang buruk segala macam, kita bingung segala macam, tetapi engkau besertaku. Luar biasa ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ini keyakinan yang luar biasa dari Daud. Dia begitu mantap bahwa Tuhan pasti beserta dalam kehidupannya. Ikut Yesus itu tidak akan tersesat. Mengapa? Karena dia menerangi setiap langkah hidup kita. Meskipun kita dalam kegelapan, Yesus sanggup menerangi. Akulah terang dunia. Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Saya bersyukur sekali ya bahwa mendapati suatu kenyataan Yesus mengungkapkan akulah terang dunia. Hati saya damai, plong ya. Wis gak bimbang lagi. Karena saya percaya Yesus tidak akan meninggalkan, akan selalu menerangi langkah-langkah. Kalau ini jalan buntu, ada jalan yang lain. Yang penting langsung kontak dengan Yesus. Kalau mengalami kekacauan pikiran, kalut, langsung kontak dengan Yesus. Tuhan tolong, bagaimana nih Tuhan tolong. Selalu ada hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Itu sangat asik banget. Bagi saya sangat asik banget. Ya, jadi ada apa-apa langsung kontak dengan Yesus. Enak kok sudah. Dalam hati langsung saya bilang, Tuhan tolong ini gimana Tuhan. Yang akrab, yang intim gitu loh. Kayak orang, anak-anak ngalem sama orang tua. Anak-anak yang ngalem sama orang tua itu enak loh. Ada apa-apa gitu. Waduh, hatinya orang tua itu gogrok loh. Rontok loh. Anak-anak itu kalau ngalem ya, Pak gini Pak. Waduh rasanya, itulah hati Bapak. Kalau kita intim dengan Bapa, akrab dengan Bapa, hati Bapa enggak tego. Wis nak tenang nak. Gitu loh. Jangan jauh dari Yesus, wis tahu banyak masalah malah jauh. Enggak pernah berdoa, enggak pernah baca firman, enggak pernah ibadah lagi. Gimana Tuhan mau tolong? Susah kan? Susah sudah. Dekat pada Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatkan. Oh Tuhan, terima kasih ya. Tuhan, haleluya. Kegelapan itu simbol dosa. Ya. Kita kembali ke Yohanes tadi ya. Kita tahu di sana ya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu merupakan simbol atau gambaran tentang dosa. Efesus 5, 8 sampai 13. Efesus 5, 8 sampai 13 ya. Efesus 5, 8 sampai 13. Kegelapan simbol dosa. Dan Yesus tampil, akulah terang dunia. Ayat 8 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Akulah terang dunia. Yesus terang dunia, menerangi dosa-dosa manusia. Diterangi semuanya. Ini kejahatan manusia jelas ya. Dahulu kamu itu gelap dan sekarang menjadi anak-anak terang. Ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan yang gelap. Sudah tahu teman kita berbuat yang gelap-gelap, ya, tanda kutip gelap-gelap, ya berbuat yang enggak baik, ya kita terpengaruh ikut-ikutan. Jangan turut mengambil bagian. Kita sebagai anak-anak terang justru menerangi mereka.
bukan kita ikut dalam kegelapan mereka. Ingat tugas kita sebagai saksinya Kristus, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat tugas itu. Kegelapan, simbol dari kebencian. 1 Yohanes 2 ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11 ya, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi yang benci kepada saudara, benci ini sampai tidak tahu sampai kemana bencinya. Kalau bahasa Surabaya goting gitu ya, geting pol gitu, benci pol. Ternyata dia hidup di dalam kegelapan. Dan Yesus tampil sebagai terang untuk menerangi kegelapan kita yang suka membenci saudaranya itu. Kan Yesus adalah kan kasih, Yesus tidak pernah benci. Jadi orang yang benci kepada saudaranya, lah gimana gak benci kayak gitu ya. Ya dikasih sajalah, doakan sajalah. Karena memang setiap anggota keluarga kan saudara kan ya kadang-kadang gak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Maunya kita seperti ini tapi faktanya dia seperti itu, ya didoakan sajalah. Daripada kita benci, nampak dendam, tambah sengsara kita. Sudah benci, dalam gelap lagi. Ingat ya, bahwa setiap saudara itu enggak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Maunya kita kayak gini. Tapi faktanya dia nyaman dengan dirinya sendiri. Terus didoakan saja. Ya, Tuhan berikan aku kesabaran untuk menghadapi dulurku itu Tuhan, gitu aja. Ada yang benci saudara? Kok? Pertanyaannya kan, apakah ada yang benci saudara? Bukan jawabannya gitu kan. Sudah direnungkan siang dan malam. Oke. Kebodohan rohani, lanjut. Efesus 4 ayat 18. Ini ya, yang benci saudara, wah kena pada malam hari ini ya. Waduh, gelap dong aku. Sudah kulitku gelap, aku gelap lagi. Aduh, sudah lengkap sudah penderitaanku ya. Efesus 4, 18. Kita baca. 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perhatikan ya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini kebodohan rohani. Orang kalau menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah itu termasuk juga hidup dalam kegelapan, bodoh rohani. Padahal sudah diberitahu lewat firman juga bahwa indahnya bersekutu dengan Allah itu ya dikasihi, diberkati, tapi nggak mau, malah menjauhkan dari persekutuan. Itu dalam gelap ternyata. Pikirannya gelap, nggak mau diterangi. Yesus tampil, akulah terang dunia, menerangi kegelapan yang mewakili dosa, kebencian, kebodohan rohani ini. Dan itu ada dalam diri kita masing-masing. Nah karena itu supaya kita nggak kena masalah dosa, kebencian, bodoh rohani, ikutlah terang itu dan mau diterangi. Haleluya. Tuhan. Jelas? Sangat jelas ya. Kalau sampai nggak jelas, berarti dalam kegelapan pikirannya begitu ya. Harus diterangi lagi supaya terang itu. Haleluya. Yuk kita kembali lagi ke Yohanes 8 ayat 12. Melainkan, bagian akhir ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Terang yang menghasilkan hidup. Karena dikatakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang yang menghasilkan hidup. Kehidupan kita menjadi hidup, bukan hidup yang biasa, bukan hidup yang mati, bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang ada hidup. Seperti roti hidup menghasilkan hidup. Siapa roti hidup? Yesus. Menghasilkan kehidupan. Jadi kalau kita ada terang, maka hidup kita diterangi,
Berarti kita menghasilkan suatu kehidupan. Orang kalau dalam kegelapan itu benar-benar nggak hidup. Rohaninya nggak hidup. Gimana mau hidup dalam kegelapan kok? Orang yang hidup itu ya harus dalam terang, dengan suatu semangat, sukacita, itu hidup terang. Nah, kalau dalam kegelapan gimana mau bersemangat? Pikiran aja kacau. Gimana menjadi kehidupan? Jadi orang yang ikut Yesus, barang siapa ikut aku, dia mempunyai terang hidup. Hidupnya ada terang. Menghasilkan terang hidupnya itu. Haleluya. Saya terima kasih sama Tuhan Yesus ya, dengan firman Allah pada malam hari ini. Makin mantap, nggak salah ikut Yesus. Dialah terang dunia. Ya, haleluya. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini bagian akhir dari ayat ini. Puji Tuhan, berita menggembirakan. Sudah diterangi pikiran kita? Belum juga terangi. Saya teruskan ya. Oke, ya. Sudah. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Karena Yesus adalah terang dunia, kita harus hidup di dalam terang. Bagaimana? Jadikan dia sebagai kepala dalam hidup kita. Kepala dalam keluarga kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, jadikan dia kepala. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Karena dia sebagai kepala, maka kita ikuti. Karena kepala, Yesus adalah kepala, Kristus kepala adalah dialah terang dunia. Kita ikuti sang kepala. Berikan tempat bagi Yesus sebagai kepala. Kepala adalah yang paling utama, yang paling atas. Kita ikuti Yesus. Haleluya. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala, supaya kehidupan kita ada senantiasa terang dalam kehidupan kita. Terang itu berjalan di depan, tidak mungkin di belakang. Yesus sebagai terang, dia berjalan di depan, tidak mungkin di belakang. Karena dia berjalan di depan, maka kita ikuti sang terang itu. Karena itu, beri tempat bagi Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita, supaya ada terang. Dan hidup kita juga digembalakan, puji Tuhan. Hidup yang digembalakan tidak akan tersesat, terarah. Bahkan jalan yang akan kita lalui sudah diterangi oleh Kristus kepala mempelai pria surga. Beri tempat bagi Yesus, haleluya. bagi Yesus sebagai
Hidup manusia penuh kegelapan. Bahkan langkah-langkah kita pun selalu mengarah kepada kegelapan. Tapi Yesus tampil menyatakan diri, akulah terang dunia. Kalau kita mau diterangi setiap langkah hidup kita, kalau kita mau keluarga kita diterangi, kalau kita mau pekerjaan kita diterangi, kalau kita mau usaha kita diterangi, kalau kita mau studi kita diterangi, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang imanmu, jangan bimbang hatimu. Tetap percaya kepada Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak tinggal di dalam kegelapan. Yesuslah terang dunia. Keluarga Sion, kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang dalam kegelapan, dalam bahaya, ketakutan, kecemasan, ketidaknyamanan, datang kepada Yesus. Dia sanggup menerangi kehidupanmu. Dia sanggup menerangi hidupmu. Apapun permasalahanmu saat ini, apapun pergumulanmu saat ini, dan kita merasa dalam kegelapan, tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa, bahkan menemui banyak jalan buntu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Datang kepada Yesus, keluarga Sion. Datang kepada Yesus, supaya dia mau memberikan terangnya dalam hidup kita. Jadikan dia sebagai kepala dalam kehidupan kita. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala, maka dia akan sanggup memimpin langkah hidup kita. Dia sanggup menerangi hidup kita. Dia sanggup menolong kita. Dialah sumber pertolongan. Karena itu, jadikan Kristus sebagai kepala. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dialah mempelai pria surga yang sanggup memberikan yang menjadi kebutuhan kita, bahkan sanggup memberikan terangnya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami semakin mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Biarlah kami tetap memberikan tempat bagi Engkau sebagai kepala dalam kehidupan kami. Bersama kita katakan, beri tempat bagi Yesus. Haleluya. Beri tempat bagi Yesus. Buka hatimu, buka kehidupanmu. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Dialah sang terang yang sanggup menerangi kehidupanmu. Dialah sang terang berjalan di depan. Dialah gembala kita. Haleluya. Beri tempat bagi Yesus. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Dia berjalan di depan. Dialah gembalaku. Kaulah yang utama. Kaulah, oh haleluya. Haleluya. Kaulah yang utama, Yesus.
ku cinta Kau Yesus. Dialah mempelai pria kita, Kau mempelaiku. Percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menerangi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dengan iman kita katakan, ku yakin Kau sanggup memberi pertolongan. Ku yakin Engkau yang butuh pertolongan saat ini, malam hari ini, katakan dengan iman, ku yakin, haleluya. Ku yakin Engkau sanggup. Dengan iman katakan, ku yakin Kau sanggup memberikan pertolongan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Engkau sanggup. Ku yakin Engkau sanggup. Haleluya. Engkau sanggup. Ku yakin Engkau sanggup. Ku yakin Engkau sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga Sion dan pemirsa yang ada di rumah, kalau saat ini mengalami banyak pergumulan, banyak masalah yang harus dihadapi, seakan-akan dalam kegelapan, percayalah, jikalau engkau ikut Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Sang Terang, maka Dia sanggup memberikan pertolongan. Dalam nama Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Dia. Jangan bimbang imanmu, percayalah kepada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pergumulan yang kita hadapi, kita jalani, tidak akan melampaui kekuatan kita. Yesus Sang Terang sanggup memberikan jalan keluar kalau kita mau berserah sungguh-sungguh kepada Dia. Haleluya. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan yang dihadapi oleh keluarga Sion malam hari ini, juga pemirsa yang ada di rumah. Engkau tahu beban berat kami semuanya. Engkau tahu kegelisahan hati kami semuanya. Engkau tahu kesusahan hati kami semuanya. Tuhan, seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau lebih berkuasa dari segala-galanya. Dan Kau menyatakan, akulah terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menerangi setiap permasalahan kehidupan kami. Engkau tahu, Engkau sanggup, dan kami percaya Engkau sanggup menerangi setiap kami yang dalam kegelapan. Kami berserah hanya kepada-Mu saja, supaya kami semakin yakin dan percaya. Kristus kepala, mempelai pria surga, hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami semuanya. Tuhan, terima kasih, dan bila dalam kehidupan kami memberi tempat bagi Engkau sebagai kepala. Dalam hidup kami, juga dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, Engkaulah sebagai kepala. Dan kepala tidak akan mengecewakan tubuh yang menjadi anggotanya. Kami sangat percaya. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini. Iman kami dikuatkan, dan kami tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi, dan kami semakin percaya Yesus itu luar biasa bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami. Engkau sangat mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kau sudah sertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan tetap sertai langkah kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena itu bimbing kami semuanya, bimbing kami Yesus, bimbing keluarga Sion, bimbing pemirsa yang ada di rumah. Kami berserah hanya kepadamu saja. Terima kasih, kami bersyukur, sangat bersyukur, bahkan penuh dengan sukacita untuk ibadah pada malam hari ini. Dan kami bawa dalam doa untuk ibadah berikutnya, ibadah Sabtu dan juga Minggu. Juga untuk ibadah di tempat-tempat yang lain, di gereja yang lain, juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang selalu mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang kudus, dimanapun juga berada, baik di Surabaya maupun di luar Surabaya. Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Kami ucapkan syukur untuk saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pia Surga, kami laksanakan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya.